Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat yang sangat besar sekali sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini selalu diberikan keberkahan. Baik, adik-adik semua, di sesi yang kedua ini nanti kita akan lanjutkan training kita sampai ke ADC. Tapi nanti sebelum masuk ke materi Mas Munir ya, saya ada sedikit eh, membuka wawasan kepada teman-teman terkait dengan sistem pemrograman di microcontroller gitu ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya seperti ini ya, Pak, pada saat program di running atau dijalankan, apa program apa dulu yang dijalankan oleh microcontroller gitu ya. Nah, kalau di apa struktur bahasa pemrograman di STM Cube IDE itu kan paling atas adalah include ya untuk header ya. Kemudian nanti di bawah itu ada int main ya. Ada int main, kemudian di bawahnya lagi itu ada well ya. Nah, inilah tempat untuk membuat meletakkan program kita kan ada di sini ya, di well di sini. Nah, pertanyaannya mana yang dieksekusi terlebih dahulu gitu kan. Nah, di dalam bahasa pemrograman yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu adalah yang ada di dalam int main. Jadi int main ini akan dieksekusi terlebih dahulu tapi hanya sekali. Karena ini tempat untuk melakukan identifikasi, inisialisasi, ini ada di sini ya. Inisialisasi apa Pak? Terkait dengan fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang ada di dalam microcontroller gitu ya. Contoh fungsi input, fungsi output ya. Kemudian eh, fungsi interrupt. Nah, itu semua eh, diletakkan di int main. Jadi yang pertama kali dijalankan adalah yang di dalam int main. Nah, biasanya ini kan fungsi ya. Nah, biasanya di dalam fungsi ini nanti dia akan memanggil header ya, manggil header di dalam sini biasanya kalau kita buka nanti manggil header. Nah, baru dia manggil header yang di atas. Oke. Nah, int main ini hanya dibaca sekali. Setelah dibaca sekali dia akan masuk ke well. Nah, jadi program kita yang kita tuliskan di well itu dibaca setelah int main. Tapi int main hanya sekali. Makanya teman-teman biasanya orang bolehkah Pak kita menuliskan program di int main di dalam fungsi int main? Boleh, tapi program itu nanti akan dibaca sekali. Nah, biasanya program yang sering diletakkan di int main itu seperti kayak buzzer. Jadi kayak alat kita kalau kita hubungkan ke power supply, dia ngasih buzzer sekali tit gitu ya. Nah, itu biasanya dia melakukan menaruh program di dalam INT main. Oke. Nah, kemudian program utama kita itu ada di dalam while. Ini akan dilakukan pengulangan terus gitu ya. Oke, baik. Nah, terus pertanyaannya, Pak, kalau seandainya kita sudah menuliskan program di dalam while gitu kan. Kemudian eh, program yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu yang mana Pak? Kan gitu ya. Dan ada pertanyaan seperti itu. Nah, program yang akan dieksekusi adalah program yang paling atas dulu. Jadi dia memang sekuen ya dari atas ke bawah. Contoh nih ya, ini saya asal aja ya. Di dalam well ada mandi, makan, minum, baca koran, tidur gitu ya. Maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah mandi. Kemudian makan, minum, baca koran, tidur. Kemudian dia mengulang lagi ke atas. Mandi, makan, minum, baca koran, tidur gitu ya. Kemudian terus ke atas. Semakin besar frekuensi eh,
dari microcontroller itu, maka dia akan semakin cepat dalam melakukan proses pengulangan. Pada itu semakin cepat clock gitu ya, maka semakin mahal mikrokontroler tersebut gitu ya. Nah, ini STM32 sudah lumayan cepat gitu ya. Dia sekitar 72. Nah, oke. Dia akan eksekusi nih, gitu kan. Kemudian berapa lama mikrokontroler akan mengeksekusi suatu statement gitu ya. Ini kan adalah statement ya. Ada statement mandi, statement makan, minum, kecakuran, tidur gitu ya. Berapa lama? Tergantung dari isi dari statement tersebut ya. Kalau dalam statement tersebut tidak ada delay, maka dia seperti tereksekusi bersamaan ya. Tereksekusi bersamaan. Tapi kalau seandainya di dalamnya ada delay, ada hal lain gitu ya, pengulangan-pengulangan, maka lamanya tergantung dari dalam isi dari statement tersebut gitu ya. Nah, kemudian berarti kan ini dieksekusi dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita akan kasih namanya pernyataan. Nah, jadi ini tidak akan dieksekusi semuanya, tapi ada persyaratan. Contoh, di sini saya tambahkan makan ini, mau eksekusi makan ini ada syaratnya. Jika saya sama dengan lapar, gitu ya, maka saya akan eksekusi makan. Oke, ini ada khusus. Nah, pada saat program kita jalankan, maka dia akan eksekusi, otomatis eksekusi mandi. Kemudian, dia akan eksekusi apa? Dia akan baca pernyataan di sini. Jika pernyataan ini benar dalam artian nilai saya dengan nilai lapar ini sama, maka akan eksekusi makan. Tapi kalau pernyataan ini salah, maka dia akan lompat ke minum. Contoh, ya, kita hubungan ke power supply pada saat kita jalankan, ya, dia akan eksekusi mandi. Setelah eksekusi mandi selesai, dia akan baca di sini, apakah saya lapar? Oh, saya tidak lapar. Maka statement yang ada di dalam if ini nggak akan dijalankan. Maka dia akan lompat ke minum, baca koran, tidur, ulang lagi ke atas, mandi, kemudian dia akan eksekusi pernyataan ini. Saya lapar nggak? Oh iya, saya lapar. Maka statement yang ada di dalam sini akan dijalankan. Jadi makan, mandi, makan, kemudian minum, baca koran, tidur, dan ke atas lagi. Gitu ya. Terus kemudian contoh ini. Pak, saya laparnya pada saat baca koran, Pak. Itu bagaimana eksekusinya? Oke, contoh kita ulang dari atas. Pertama mandi. Oke, mandi, eksekusi, kemudian pernyataan dieksekusi, oh ternyata saya tidak lapar, maka dia akan lompat ke minum. Setelah lompat ke minum, baca koran. Pada saat baca koran, statement ini terpenuhi. Contoh saya lapar, gitu kan. Apakah akan eksekusi makan? Tidak. Dia akan baca ke bawahnya dulu. Baca bawah, gitu kan. Setelah selesai, gitu kan, dia akan baca mandi, eksekusi mandi, kemudian baru eksekusi makan. Nah, jadi seperti itu dia sistemnya. Ya. Jadi dari atas ke bawah. Nah, terus kemarin Mas Munir sudah menjelaskan terkait dengan tombol yang ada prasyarat seperti kayak tekan lama gitu ya. Itu kan kenapa kita tambahkan delay. Kita kenapa tambahkan delay? Nah, karena gini teman-teman, contoh saya lapar pada saat baca koran gitu ya. Jadi pertama dia eksekusi mandi, minum, baca koran, oh saya lapar gitu kan. Asal eksekusi tidur sampai ke atas, mandi gitu ya. Nah, ternyata pada saat kita eksekusi mandi, saya tidak lapar. Seperti kayak tombol ya, tombol ditekan, ternyata penekanannya nggak bagus nih. Kadang kan namanya push button itu kan terbuat dari lempengan karbon gitu ya. Kadang connect, kadang enggak gitu ya. Nah, itu yang membuat bouncing gitu ya. Makanya kita tambahkan delay, kita tahan sebentar gitu ya. Karena kan microcontroller karena cepat banget dia ya. Jadi pada saat kita tekan, terkadang
ada posisi yang tidak posisi ngambang gitu ya. Karena push buttonnya kurang bagus, maka pada saat tereksekusi pada saat baca statement ternyata push buttonnya responnya kurang bagus gitu, maka nggak tereksekusi. Nah, sama kayak gini juga. Pada saat kita baca koran itu lapar, pada saat kita eksekusi kembali ke atas, mandi gitu ya. Pada saat kita mau jalan eksekusi statement if, ternyata saya nggak lapar, maka akan dilompatin lagi. Jadi seperti itu. Jadi statement ini statement ini akan dieksekusi jika pernyataannya itu adalah benar. Oke. Sekarang saya tambah lagi. Baca koran ini, tidur ya. Tidur ini saya akan eksekusi jika saya ngantuk ya. Tambahkan lagi pernyataan, saya sama dengan ngantuk, gitu ya. Maka saya akan eksekusi tidur. Nah, jadi kalau ini bacanya adalah pertama akan eksekusi mandi, gitu kan? Statement mandi akan dieksekusi, kemudian di sini ada pernyataan, jika terpenuhi maka dia akan baca statement yang di dalam. Oh ternyata saya tidak lapar, maka dilompatin ke minum. Setelah minum, baca koran. Setelah baca koran, dia akan baca pernyataan yang ada di sini. Saya ngantuk nggak? Kalau saya tidak ngantuk, berarti saya akan lompat dari sini. Nah, maka dia akan baca ke atasnya lagi. Mandi, oh saya lapar, eksekusi makan, eksekusi minum, eksekusi baca koran. Saya ngantuk, berarti eksekusi tidur. Jadi pemrograman itu sederhana teman-teman. Dia akan membaca semua statement akan dibaca secara berurut dari atas ke bawah. Tapi jika ada prasyarat, maka statement yang ada di dalam prasyarat itu akan dieksekusi jika pernyataannya dalam pernyataan itu kondisinya adalah benar. Oke ya. Ini dulu ya basicnya. Jadi teman-teman paham dulu bagaimana mikrokontroller mengeksekusi suatu program yang kita buat, gitu ya. Oke, sekarang saya kembali ke tugas yang kemarin ya. Contoh, coba saya akan buat tugas 1 ya. Tugas 1 ini saya buat kemarin kan Mas Munir sudah buat ya. Jadi gini teman-teman semua, bahasa pemrograman setiap orang itu berbeda-beda ya. Algoritma setiap orang juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bisa menggabungkan gitu ya. Nanti dari Mas Munir, algoritma saya mungkin mana yang lebih enak nanti bisa kita sebagai referensi lah gitu ya. Contoh sederhana aja ya. Saya mau nyalakan LED PC13 gitu ya. Dengan taksnya sebagai berikut. PB1 ditekan dilepas ya. Kemudian PB0 ditekan dilepas, kemudian PB1 tekan lepas, jadi bertahap ya. PB2 ditekan dilepas, PB3 ditekan lepas, kemudian yang terakhir PB4 gitu ya. Tekan lepas, maka LED-nya baru on gitu ya. Setelah itu tekan lagi secara bertahap dia off gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini teman-teman semua, saya sudah ada buat ya. Karena saya tidak ada boardnya, saya pakai ini ya, simulasi mana ya? Ini Proteus ya, saya menggunakan Proteus. Oke. Oke, baik. Nah, jadi di sini ada mana ya? Oke. Nah, di sini ada LED terhubung ke PC13, tapi untuk menyalakan ini saya harus tekan S1
S2, S3, S4, S5 baru dia on gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat programnya gitu ya. Nah, karena di sini ada stage ya atau kondisi atau momen. Jadi ibaratnya gini teman-teman semua. Jadi eh, ada masa dalam artian S1 ditekan pada saat masa 0, S2 ditekan pada saat masa 1 atau momen 1, S3 ditekan pada saat momen 2, S4 momen 3, S5 momen 4. Nah, jadi saya akan membuat eh, pengkelompokan eh, masa gitu ya. Di sini saya buat masa 1, masa 0 ya, sorry. Saya buat, kenapa saya mulai dari 0? Karena memang di mikrokontroler atau digital itu, atau ilmu komputer itu, menghitung itu mulai dari 0 ya. Menghitung itu mulai dari 0. Oke, ini 2, ini 3, gitu ya. Saya bagi gini, kemudian di sini 4. Oke. Nah, ini jadi di dalam pemrograman itu pasti ada stage ya atau apa namanya momen gitu ya. Ibaratnya gini lah, contoh dasar ya. Mungkin teman-teman, saya punya tampungan air gitu ya, tampungan air gitu kan. Kemudian di sini ada sensor, sensor bawah, sensor atas, sensor tengah gitu ya. Sensor tengah. Oke. Nah, maksudnya gini, pada saat kosong gitu ya, pada saat kosong maka pompa on ya. Pompa on akan mengisi dia. Pompa on mengisi, mengisi. Pada saat di sensor di tengah gitu ya, kebaca kan baca ya. Pembaca ngisi, baca ngisi. Sampai atas ya, dia akan berhenti. Oh, gitu ya. Kemudian kita pakai airnya ya. Pada saat kita pakai airnya, berarti airnya berkurang. Kurang sampai menyentuh bawah gitu ya. Ini pompa on, di sini pompa off. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada air di sini ada air di tengah, tapi air di tengah ini punya dua momen. Dua momen dalam artian momen pompa on dan momen pompa off. Ya. Walaupun sama-sama air di tengah, tapi dia punya dua momen. Ya, momen pertama dia pompa on, momen kedua adalah pompa off. Nah, inilah disebut dengan momen atau stage ya. State. Oke. Nah, disinilah nanti kita akan membedakan ya bagaimana kondisi ya, contoh sama ya, kondisi air yang sama tapi di dalam momen yang berbeda ya. Nah, inilah apa teman-teman, nanti yang harus kita pahami ya, adalah ini. Oke, sekarang saya akan buat program ini ya. Jadi saya akan bagi menjadi 4 stage ya. State 0 ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya adalah gini. Di state 0 ya, di state 0 yang tombol yang berfungsi adalah S1. S2, S3, S4, S5 ini enggak berfungsi. Jadi fungsi dari state 0 ini untuk mengunci hanya tombol S1 yang bisa ditekan. Gitu ya. Setelah tombol S1 ditekan pada saat momen state 0, maka dia akan pindah ke state 1. Nah, jadi perpindahan waktu nih, perpindahan momen. Pada saat ini sudah dieksekusi, gitu ya. Pada saat ini sudah dieksekusi, gitu ya, maka dia akan pindah ke momen 1. Momen 1 ini hanya S2 yang bisa ditekan. Yang lain tidak bisa ditekan. Setelah S2 ditekan pada saat momen 1, maka momen ini akan berubah menjadi
momen 2. Jadi waktunya akan berubah menjadi momen 2 atau slide 2 lah. Kalau kita presentasi itu slide ya, slide 0, slide 1, slide 2. Di slide 2 yang bisa ditekan hanya S3 gitu kan. S4, S5, S2, S1 nggak bisa ditekan ya, karena momennya atau slide-nya sudah ganti kedua. Nah, pada saat slide kedua S3 ditekan, maka di slide-nya atau state-nya berubah menjadi 3. 3 hanya bisa ditekan S4. Pada saat momen S3, momen 3 dan S4 ditekan, maka dia masuk ke state atau slide 4. Slide 4 ini hanya S5 yang bisa aktif atau bisa ditekan. Saat S5 ditekan, ya, slide-nya 4 atau momennya 4 atau state-nya 4, maka LED-nya baru on gitu ya. LED-nya baru on. Nah, gitu membuat momen atau bertahap gitu ya. Oke. Baik, sekarang bagaimana cara membuat programnya? Oke, saya kembali ke sini. Oke. Nah, karena ada state gitu ya. State itu kita nanti membuat variabel bantu. Kalau teman-teman pernah belajar PLC gitu ya. Jadi di PLC itu semua kan pakai kontak ya. Kontak. Untuk mengunci kondisi berikutnya, biasanya kita menggunakan kontak bantu gitu ya. Nah, sama di sini kita menggunakan kontak bantu. Tapi kalau di microcontroller itu adalah variabel bentuk. Jadi kita buat variabel bantu gitu ya. Saya buat variabel uint 8 gitu ya. Namanya adalah state gitu ya. Nah, state ini langsung kita kasih nilai sama dengan 0. Jadi pada saat program dijalankan, state itu kondisinya langsung 0 ya. Value-nya adalah 0. Momennya 0 gitu ya. Nah, barulah kita buat program di sini. Oke, saya running ya. Ini S1 saya tekan, S2 saya tekan, S3 saya tekan, S4 saya tekan, S5 saya tekan. Nah, baru on dia ya. Kemudian S1 saya tekan, S2 saya tekan, S3 saya tekan, S4 saya tekan, S5 saya tekan, dia off. Oke, ini adalah programnya. Oke, coba saya bahas ya. Ini kok nggak bisa digedein ya Mas Munir ya? Kontrol shift sama dengan Apa? Kontrol? kontrol shift sama dengan Kontrol X? shift. Oh, kontrol shift sama dengan. Nggak bisa juga ya? Karena di zoom nggak ya? Karena zoom gede nggak bisa. Maksudnya dipakai di zoom. Oke. Nah, sekarang coba gini. Ya, saya akan bahas ini. Bentar. Saya habis itu nanti biar Mas Munir yang apa namanya? Yang nambahin. Saya samakan dulu ya ntar ya. Saya akan bahas ini. Oke. Saya print screen dulu ini ya. Print screen. Banget ini ya. Oke. Oke. Iya. Saya akan tambahkan. Nah, ini kita analisa variabel yang di dalam fungsi ya, atau di dalam value yang ada dalam variabel atau variabel fungsi. Oke, saya kasih teks dulu di sini.
Biar nampak, saya kasih ini dulu. Gedein dulu ya. Oke. Ini tombolnya kalau nggak ditekan dia sama dengan 1 ya. Oke. Kita akan bahas sama-sama ini. Oke, baik. Nah, jadi gini. Pada saat microcontroller dijalankan, di-on-kan, ya. Pada saat di-on-kan, tombol itu kan tidak ditekan ya. Tombol tidak ditekan, dan state itu sudah kita kasih nilai 0 di awal. Nah, berarti state-nya nilainya adalah 0, tombolnya semua adalah 1. Nah, ini kita bisa baca nih. Jika read pin, ya. Jadi read pin ini adalah variabel fungsi ya, kayak fungsi yang menghasilkan nilai value atau menghasilkan value atau nilai. Ya. Jadi tombol ini ya, HAL GPIO read pin ini kalau kita tidak apa-apakan, tidak kita tekan, maka dia nilai dia itu adalah sama dengan 1. Jadi variabel ini nilainya adalah 1 ya. 1 sama-sama dengan 0, salah gitu ya. 0 sama-sama dengan 0, benar gitu ya. Karena di sini ada n gitu ya. Di sini ada n. Karena n itu kan semuanya harus benar gitu ya. Maka state ini tidak akan dieksekusi. Ya. Di sini juga salah ya. 1 sama-sama dengan 0, salah. 0 sama-sama dengan 1 juga salah. Berarti ini juga nggak akan dieksekusi. Statement yang ada di sini juga nggak akan dieksekusi. Jadi semua tidak ada yang benar. Jadi pada saat program kita jalankan, maka microcontrol cuma dari well gitu ya, ngulang lagi ke well, jadi tidak ada program yang dijalankan, tidak ada statement yang dijalankan. Nah, terus kemudian contoh SW1 kita tekan. Pada saat SW1 kita tekan, maka dia akan mendapatkan ground atau low atau sama dengan 0 ya. 0 sama-sama dengan 0, benar gitu ya. Dan 0 ya, state-nya kan 0 ya. 0 sama-sama dengan 0. Benar. Nah, berarti if yang pertama ini adalah benar ya. If yang di sini adalah benar. Karena ini benar, maka state ini akan dieksekusi. Jadi statement yang ada di dalam sini adalah akan dieksekusi. State yang awalnya 0 diganti dengan 1 ya. Nah, jadi state-nya akan berubah menjadi 1. Oke. Oke. Pada saat berubah menjadi 1, nah di sini tidak ada kondisi yang benar, ya, tidak ada pernyataan yang benar. Ini tombol masih ditekan, contoh tombol masih tekan, 0 sama dengan 0 benar, 1 sama dengan 0 salah. Jadi program ini tidak ada statement yang dieksekusi. Kemudian tombolnya dilepas, ya, SV1 dilepas, dia kembali ke 1. Oke. Nah, sekarang kondisi seperti ini juga tidak ada pernyataan yang benar. Maka dari itu kita menunggu SW2 ditekan. Ya, pada saat SW2 ditekan sama dengan 0, gitu ya. 0 sama dengan 0, benar, gitu ya. Kemudian 1 sama dengan 1, benar. Maka dia akan eksekusi statement ini. Statement yang dalam if ini ya. If yang kedua ini akan dieksekusi. State yang nilainya 1 akan diganti menjadi nilai 2. Nah, maka di sini ya, state-nya ini akan berubah menjadi 2, di sini berubah menjadi 2, ini berubah menjadi 2, 2, 2. Oke. Kemudian tombolnya dilepas menggunakan 1. Di sini tidak ada pernyataan yang benar, ya, maka tidak ada statement yang dieksekusi. Nah, kita menunggu S3 ditekan. Pada saat S3 ditekan, maka dia sama dengan 0. 0 sama-sama dengan 0 benar, dan 2 sama-sama dengan 2 benar. Maka statement ya yang di if 3 ini akan dieksekusi. State
akan dirubah nilainya menjadi 3. Yang awalnya 2 menjadi 3. Oke. Nah, berarti ini berubah menjadi 3, 3, 3, 3, 3. Ini dilepas menjadi 1. Oke. S4 ditekan sama dengan 0. 0 sama dengan 0, benar. 3 sama dengan 3, benar. Maka state akan dirubah menjadi 4. Kemudian ini berubah menjadi 4. Ini berubah menjadi 4. 4, 4, 4, 1. Di sini 0. Pada saat di sini 0 ya. 0 itu S5 ditekan ya. 0 sama dengan 0, 4 sama-sama dengan 4, maka dia akan membaca statement di dalam if yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan eksekusi ini. Nah, di eksekusi ini adalah slide-nya toggle, kemudian state dikembalikan ke 0, biar dia mengulang lagi. Nah, jadi di sini state dikembalikan ke 0. Oke ya. 0, 0, 0, 0, 0. Ini dilepas jadi 1. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Cara menganalisa suatu program. Jadi hal GPIO read bin ini dia akan memberikan value. Kalau kita debug gitu ya. Ini akan menghasilkan value ya. Value-nya 0 atau 1 karena kan dia digital input ya. Kemudian kita bandingkan kan dengan data tetap gitu ya. 0 atau 1. Ini sesuai dengan kondisi dari tombol. Nah, kemudian variabel state itu berubah-berubah ya karena state ini kita rubah jika statement ini jika pernyataan ini terpenuhi gitu ya. Jadi semua value state jika kita rubah maka semua value state itu akan berubah gitu ya. Dan kita bandingkan dengan nilai tetap gitu, sesuai dengan momen atau kondisi. Jadi disinilah saya rubah saya gunakan state ini menjadi sebuah momen ya. Ini momen 0, ini momen 1 gitu ya. Ini momen 2, momen 3 di sini dan momen 4. Oke. Nah, baik. Ya, mungkin itu dari saya teman-teman, tambahan dari saya mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Munir di materi yang lain gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup gitu ya. Oke Mas Munir, baik, bisa dilanjutkan Mas Munir, itu sedikit dari saya aja. Mungkin saya tidak bisa menemani ya sampai akhirnya Mas Munir ya. Ya, Mas. Oke, baik, langsung dilanjutkan Mas Munir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang soal yang kemarin dulu. Soal yang kemarin yang sudah diberikan sama Mas Farid. Mas, kemarin soalnya seperti apa, Mas? Ya, mungkin kalau seingat saya, untuk soal yang kemarin itu tentang apa? Jadi dia ada kondisi gitu ya, kondisi LED sama buzzer, LED sama buzzer. Jadi nanti akan ada 3 kondisi. Kondisi kita anggaplah kondisi 0, 1, dan 2. Jadi kondisi 0 itu merupakan kondisi awal. Lalu kita bisa merubah ke kondisi 1 jika ada salah satu tombol yang ditekan. Nah, tetapi untuk ke kondisi 2
Kalau saat ini kondisinya itu merupakan kondisi satu, tidak bisa. Jadi harus diubah ke kondisi nol dulu, baru nanti bisa diubah ke kondisi kedua. Nah, baik, saya share screen dulu. Nah, ini sudah nampak ya harusnya. Nah, kita akan lanjut menggunakan settingan kemarin yang sama. Mungkin kita tambahkan buzzer ya. Kita, kita tunggu dulu ini ya. Cube MX-nya. Nah, baik, akan kita tambahkan buzzer ya. Untuk buzzer, karena buzzer merupakan sebuah outputan, ya, maka kita setting pin yang menuju ke buzzer ini sebagai outputan. PB15 untuk buzzer. P15. Buzzer. Oke. Mungkin kita ini setting semua dulu aja tampilannya biar PA2 PA2 oke, satu PA2 tombol sebelah kiri. Nah, kemudian jangan lupa kita setting sebagai input full up. Kita kasih full up. Kemudian kita generate code lagi. Jadi seperti ini. Kita akan coba membuat program untuk contoh kasus yang kemarin.
Kita buat fungsi baru saja biar lebih enak. Nah, ini nampak ya. Jadi karena eh, kemarin itu ada 3 kondisi, mungkin ini mungkin agak berbeda dengan soal yang kemarin ya, karena seingat saya seperti ini. Kita anggap saja seperti ini. Kita butuh variabel bantu. Ya, mungkin kita bisa namai nama variabelnya kondisi. Kita kasih inisial awal kondisi sama dengan 0. Jadi nilai variabel kondisi pada saat pertama kali dinyalakan itu 0. Nah, kemudian kita beri if ya, di sini. Nah, jadi jika kondisinya itu 0, maka apa yang akan dikerjakan? Yang akan dikerjakan adalah kita mengubah kondisi tersebut menjadi 1 atau 2. Coba menjadi 1 atau 2 tergantung tombol mana yang kita tekan. Nah, semisal jika GPIO bikin semisal tombol atas ya, tombol atas di sini saya menamainya PP up, GPIO port, terus GPIO pinnya PP up underscore pin. Nah, sama dengan 0. Maka apa yang akan dilakukan yaitu kita akan mengubah variabel kondisi tadi menjadi nilai 1. Seperti ini. Nah, tetapi jika yang ditekan itu bukan PP up, melainkan push button yang bawah atau PP underscore down. Nah, maka yang akan dilakukan adalah mengubah kondisi ini menjadi kondisi sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memberikan, kita bisa mereset lagi nilai kondisi itu, atau kita memberi nilai kondisi itu sama dengan 0 lagi. Nah, itu tatkala nilai kondisinya itu selain 0. Jadi kalau selain 0, kita bisa mengubah kondisi itu ke 0 lagi. Nah, kalau 0 kan ngapain pindah ke 0 lagi gitu kan. Nah, dengan cara mungkin kita bisa menggunakan satu tombol lagi, mungkin tombol yang tengah, namanya PP underscore OK.
Nah, kalau yang tombol tengah kita tekan waktu kondisinya itu sama dengan 1 atau sama dengan 2, itu kita bisa mereset nilai kondisi itu. Nah, baik. Jadi, nah, ini mirip dengan contoh soal yang kemarin. Nah, cuman kita belum mengaplikasikan kondisi 1 itu seperti apa, kondisi 2 itu seperti apa, kondisi 0 itu seperti apa. Jadi kita baru main variabelnya. Nah, misal ini kita panggil ya. Kemudian kita upload. Ini kita run. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur debug ya, seperti kemarin untuk menganalisa apakah benar program yang kita buat itu, apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di live expression ini bisa kita klik kanan terus remove all, kita add new expression, kita ketikkan nama variabel yang akan kita baca. Di sini kondisi ya, tidak terlalu terlihat ya. Nah, seperti ini. Jadi di kanan ini, di kamera ini bisa kita lihat ketika tombol yang atas kita tekan. Nah, ini kan kondisinya masih 0. Kita tekan. Oh ya, ini belum di-run. Maaf ya. Kita resume dulu. Nah, kalau yang tombol atas ini kita tekan, maka dia akan berubah ke nilai 1. Nah, kondisinya akan berubah ke 1. Kan? Sedangkan tadi kan kita menuliskan di sini else if jika tombol bawah yang ditekan, maka kondisinya akan berubah menjadi 2. Nah, tetapi tombol bawah ini ada prasyaratnya. Syaratnya yaitu kondisinya sama dengan 0. Jadi ketika kondisinya sudah 1, kondisinya bukan 0, kita mau menekan tombol atas ataupun tombol bawah, nilai kondisinya tersebut masih utuh. Masih utuh. Nah, bagaimana cara untuk ke kondisi 2? Cara untuk ke kondisi 2, kita bisa mereset nilai kondisinya dengan cara menekan tombol yang tengah. Jadi ketika tombol tengah ini saya tekan, nah maka kondisinya akan berubah menjadi 0. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi else ini, jadi jika nilai kondisinya bukan 0, baik itu 1 maupun 2, kita bisa mereset nilai kondisi dengan cara menekan PB oke, tombol tengah. Nah, setelah kondisinya 0, kita bisa mengubah ke kondisi 1 maupun kondisi 2. Kita bisa pilih ke in. Kita tekan tombol yang paling bawah. Nah, nanti kondisinya akan berubah ke kondisi 2. Nah, jadi ini sebenarnya program itu paling banyak di mengotak-atik variabel, teman-teman. Nah, dari variabel-variabel gantung ini, ya di sini merupakan kondisi, ya kita bisa membuat pernyataan
waktu kondisi 1 itu dia ngapain, kondisi 2 itu ngapain. Nah, kita bisa menuliskan di luar if else ini. Mungkin kita bisa pakai if. Jadi jika kondisi sama dengan 0, dia akan mematikan LED dan mematikan buzzer. Misal seperti itu ya. LGPIO present, LED GPIO port, LED pin, GPIO pin, GPIO pin set. Jadi ingat, karena PC13 LED built-in di sini merupakan kondisinya aktif low. Nah, maka untuk mematikannya kita bisa memberi logika 1 atau high. Jadi ini mematikan LED. Kemudian kita tambahkan lagi, kita mematikan buzzer. Nah, karena buzzer di sini merupakan kondisinya aktif high, maka kita bisa memberi logika low atau reset untuk mematikan buzzer. Nah, jadi ini untuk kondisi 1. Untuk kondisi 2, nah, kita tinggal tambahin aja else if kondisi sama dengan 1. Kondisi sama dengan 1 dulu. Kondisi sama dengan 1, dia ngapain? Ya, semisal untuk kondisi 1, dia LED-nya nyala, tapi buzzernya mati. Nah, kemudian else if lagi, jika kondisinya 2, dia ngapain? Dia akan mungkin mematikan LED dan menyalakan buzzer. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, jadi dengan variabel bantu tadi, kita bisa memberi apa yang ingin kita lakukan ketika variabel itu bernilai sekian. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Kita download programnya. Nah, selesai download, kita coba. Ini kan kita set. Ketika tombol atas ditekan, nah, LED nyala, buzzernya mati. Tapi ketika waktu kondisi 1 ini kita tekan bawah, kita tekan tombol bawah, nah ini tidak ada perubahan kondisi. Kita harus reset dulu, tombol tengah, LED mati, buzzer mati, baru ke tombol bawah. Nah, ini buzzernya nyala. Ya mungkin biasanya kalau di Zoom tidak terdengar ya suara buzzer, kecuali ada sesuatu. Nah, untuk mengubah ke kondisi 0 lagi, kita bisa reset. Nah, nanti buzzernya akan mati, LED-nya juga akan mati. Seperti itu. Nah, jadi ini fungsi dari
apa variabel itu ya banyak. Salah satu secuil dari fungsinya yaitu seperti ini. Benar ya. Nah, baik. Nah, mungkin ini eh, contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus untuk input dan output, basic input dan output. Nah, sekarang kita akan mencoba mengakses ADC, input analog atau analog to digital converter. Nah, kita bisa lihat di skematiknya itu di sini ada potensio 1 ya R1 ini, di mana kaki yang tengah ini terhubung ke pin PA0, pin PA0. Jadi di sini di STM32 ini ada, kalau kita lihat di eh, analog ini ya, ada fitur ADC. Jadi ada ADC 1 yang channelnya dari channel 0 sampai 9, terus nanti ada temperatur sensor sama ini apa itu? Pin itu apa? Nah, ini kurang tahu ini. Yang pasti itulah untuk apa ADC reguler sama temperatur. Nah, kemudian yang ADC channel 2, bukan channel 2 deh. ADC 2 itu ada 10 channel dari channel 0 sampai channel 9. Nah, ini bedanya apa ADC 1 dengan ADC 2? Sebenarnya sebenarnya STM32 F103 ini ya memiliki hanya 2 ADC saja. Yang mengkonversi dari analog ke digital itu hanya ada 2. Jadi hanya ada 2. Nah, tetapi kenapa kok bisa sampai 10 channel bahkan lebih? Nah, itu karena dia di multiplexer. Jadi dia bergantian seperti itu. Dia membaca channel 0 di N0 ini ya. Kemudian dia membaca N1, N2, N3 sampai akhir. Tergantung settingan ADC yang kita pakai. Nah, ini kita bisa memakai ADC 1 maupun ADC 2 di pin PA0 ini. Nah, mungkin sebagai contoh kita akan pakai ADC 1. Nah, ini kita bisa men-setting ADC dengan klik kiri di pinnya, kemudian ADC ini kita pilih ADC 1 ataupun ADC 2, atau kita bisa klik di sini ya. Klik apa mencentang langsung di sini. Ya. Nah, waktu kita sudah setting, kemarin kan kita sudah setting clock configuration-nya, kemudian kita
sekarang setting ADC. Nah, ini di clock configuration ada silang merah. Kita klik saja, kita buka. Nah, ini dia memberikan solusi sendiri nanti ya untuk clock yang menuju ke ADC 1 dan ADC 2. Nah, ini nanti dia akan kalkulasi sendiri. Kita pilih ulang. Nah, seperti ini. Kita setting ulang clocknya, nanti dia akan kalkulasi sendiri. Nah, kita sudah memilih PA0 sebagai ADC. Kita sudah memilih PA0 sebagai ADC. Nah, kita lihat di ADC 1 mode N configuration ini, di configuration, di sini ada beberapa, ada parameter setting, user constant, DPL setting, DMA, NVIC. Nah, di parameter setting, kita setting ADC-nya ya. Di sini ada beberapa settingan yang banyak. Ada right left alignment, ada scan conversion mode ya. Jadi scan conversion mode ini semisal ADC yang kita pilih itu lebih dari satu channel. Nah, itu kita harus mengenable yang scan conversion mode ini. Nah, karena di board LKS ini hanya ada satu channel ADC, ya, kita tidak perlu mengenable karena ini juga tidak perlu enable. Kemudian di sini ada continuous conversion mode. Ya. Nah, ini kita bisa mengenable continuous conversion mode ini. Jadi ini untuk ya konversinya continue. Dia mengkonversi ke digital itu terus-menerus. Kemudian ada ADC regular conversion mode. Ini enable ya. Nah, ini number of conversion ini kita sesuaikan dengan channel ADC yang kita pakai. Karena di sini hanya ada satu, jadi kita pilih satu saja. Nanti kalau ada dua, nanti kita bisa memilih yang untuk konversi satu itu untuk apa, konversi dua untuk channel yang mana. Nah, ini karena cuma hanya ada satu, kita number of conversionnya kita setting satu. Nah, nanti di rank ini ya. Nah, ini. Misal ini ada dua, nanti di ranknya ini ada rank 1 dan rank 2. Nah, karena hanya ada satu, nanti di rank ini hanya ada satu. Di mana rank 1 ini untuk channel 0. Nah, nanti ada pilihannya di sini. Jadi tadi ya yang di setting ini continuous conversion mode-nya kita enable saja. Number of conversion-nya kita sesuaikan dengan channel ADC yang kita pakai. Kemudian di sini ada kita memilih channel, di rank mana kita pilih channel mana. Kemudian sampling time-nya. Nah, ini sampling time itu ya, sesuai namanya, jadi dia membacanya itu berapa cycle. Karena ini hanya potensio dan kita tidak membutuhkan nilai pembacaan yang cepat, ya, kita bisa men-setting sampling time-nya itu yang paling rendah saja, tidak masalah. Nah, kecuali kalau kita butuh benar-benar real time yang akurat gitu ya. Nah, kita baru menggunakan sampling time yang tertinggi. Seperti itu. Jadi hanya itu saja yang di setting di parameter setting. Kemudian kita generate code-nya lagi. Kita tunggu.
Nah, ketika sudah, nah, kita akan mencoba menampilkan nilai pembacaan, hasil pembacaan dari ADC tersebut ke dalam suatu variabel global yang nantinya akan kita lihat nilainya melalui fitur debug. Jadi kita deklarasikan variabel baru UINT 32 underscore T. Nah, ini namanya ADC. Kita deklarasikan variabel baru, kemudian kita masukkan pembacaan ADC tersebut ke dalam variabel ADC. Nah, sekarang pembacaan ADC itu seperti apa? Nah, kita akan buka di sini, di library-nya. Kita bisa lihat di sini ada driver, kemudian STM32F1XX driver. Nah, kita di SCR kita buka. Nah, nanti di sini akan ada file F1XX HLADC.c. Nah, ini kita double klik. Ya. Jadi pembacaan ADC itu ada tiga ya. Kalau kita baca-baca di sini di library-nya, nah ini resolusinya, sebelumnya resolusinya 12 bit. 12 bit itu berapa? Ya. Berarti 2 pangkat 12 minus 1. Salah. Benar. 12. Nah ini. Jadi 4095. Jadi maksimalnya 4095. Jadi semisal pin ADC itu kita beri tegangan 3,3 volt. Jadi maksimal tegangannya itu hanya 0 sampai 3,3 volt. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, jika kita beri 3,3 volt, nanti dia akan membaca 4095, maksimal 4095. Jadi dari 0 sampai 4095. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk ADC. Nah, ini. ADC driver can be used among 3 mode. Jadi bisa digunakan di antara 3 mode ini, yaitu mode pooling, mode interruption, sama transfer by DMA. Nah, jadi pertama kita akan memakai mode pooling ini. Jadi mode pooling itu merupakan mode yang apa ya? Kalau bahasa saya itu menghentikan program yang lain. Jadi eksekusinya itu menghentikan program yang lain. Nah, tapi kalau interrupt sama mode DMA itu program yang lain tidak akan terkena masalah. Jadi ini maksudnya terhenti itu bukan terhenti lama itu ya, tapi cuma sekejap saja, beberapa nanosecond atau microsecond gitu mungkin. Tidak terhenti lama. Ya, jadi kita akan mencoba menggunakan mode pooling ini. Kita akan mencoba bagaimana caranya ya. Di library-nya sudah ada panduannya untuk ADC conversion by pooling.
Yang pertama kita harus mengaktifkan fungsi hal ADC star. Jadi kita manggil fungsi hal ADC star. Hal ADC star itu untuk star. Hal ADC star. Nah, kemudian kita pilih handler ADC-nya. Ya, ini NHADC itu maksudnya handler. Jadi ADC mana yang akan kita pakai? Tadi kan ada dua kan, ADC 1 dan ADC 2. Nah, yang kita settingkan ADC 1. Jadi kita pakai handler ADC 1. Nah, kalau ADC star, kemudian kalau ADC full for conversion. Jadi ini fungsinya untuk menunggu sampai konversinya itu selesai. Nah, ini maksudnya programnya terhenti itu karena dia menunggu sampai konversinya selesai itu tadi. Nah, di sini ada dua parameter ya. HADC 1 kita pilih HADC 1, kemudian timeout-nya kita beri semisal 100. Jadi maksudnya timeout itu semisal pembacaannya kok enggak belum selesai sampai timeout-nya ya dia akan tidak jadi ngebaca gitu. Misal kita pakai 100. Jadi ini timeout-nya satuannya milisecond. Nah, kemudian hal ADC get value. Nah, hal ADC get value ini untuk untuk mendapatkan nilai ADC-nya. Nah, jadi hal ADC get value ini merupakan fungsi yang memiliki nilai balik atau return value. Nah, nanti LADC get value ini kita akan masukkan ke variabel ADC. Variabel ADC kan kita sudah deklarasikan di awal tadi ya. LADC get value, setelah itu LADC stop. Nah, jadi jangan khawatir urutannya seperti apa karena kalau kita buka di library-nya ada contekannya. LADC stop. ADC 1. Nah, jadi ini adalah serangkaian untuk membaca nilai ADC. Nah, sekarang kita akan coba sekarang kameranya tidak terlihat. Nah, ini kameranya bisa terlihat ya. Nah, sekarang kita akan debug. Nah, nanti akan kita putar potensialnya. Jadi nanti nilai variabel ADC itu harus berubah. Kalau tidak berubah berarti ada kesalahan. Sekarang, nah, jadi dia akan nilainya itu berubah terus ya. Nah, kenapa kok berubah terus? Karena
Ya mungkin ada sesuatu pada potensinya, atau mungkin ada jalur PCB juga kan, juga ada resistansi ya. Jadi pasti nilainya tidak bisa tenang, tapi akan berubah-ubah. Tetapi perubahannya tidak terlalu tinggi sih. Ya, jadi kita putar di paling kanan, ya, dia nilainya 0. Kita putar di paling kiri, dia nilainya 4030-an. Ya. Maka tadi berapa? 4095. Ya, kenapa kok tidak sampai 4095? Ya, karena ya mungkin itu tegangannya tidak sampai 3,3 volt. Ya, karena mungkin adanya resistansi jalur atau mungkin potensinya itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, dengan ADC ini kita bisa melakukan berbagai hal. Kita bisa melakukan berbagai hal. Nah, contoh kita akan memberi threshold gitu. Atau threshold itu apa bahasa Indonesia? Batas ambang gitu ya. Kita akan membuat semacam batasan. Nah, jika misal kondisi posisi potensialnya itu di kanan, berarti di kanan ini kan lebih dari, kurang dari setengahnya ya. Di mana ini setengahnya mungkin sekitar 2060-an. Jadi kalau lebih dari 2060-an dia akan ngapain? Sedangkan kalau eh, kurang dari 2060-an dia akan ngapain? Nah, kita akan coba membuat seperti itu. Nah, sebelumnya ini kita buatkan fungsi saja. Kita cut, kita buat fungsi di sini read ADC gitu. Nah, read ADC. Kemudian kita baca nilai ADC-nya, kita dapatkan nilai ADC-nya. Nah, lalu kita beri kondisi. Kita beri kondisi, jadi jika nilai ADC tadi lebih dari 6020, misalnya seperti ini, dia akan ngapain? Semisal LED-nya yang nyala. RGBO rating, LED lagi, GPIO, pin, reset. Nah, tetapi else ini, nah jika kurang dari 6020, maka dia akan mematikan LED-nya. Kita akan coba. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa nampak posisi potensialnya ada di sebelah kanan. Nah, LED-nya mati, kita putar. Nah, kita putar, apa yang terjadi? Ya, tetap 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 mati ya.
Dan ini sudah saya upload belum tadi? Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Kita coba lihat lagi ya. Salah kelas ini lagi. Gini. Oh iya, ini salah nilainya. Dapat tapi 4095 bagi 2. 2047 ini terlalu banyak nih. Ngawur. Nah, jadi tadi salah ngasih nilai batasannya. Nah, jadi kalau dipilih dia LED-nya nyala ketika diputar, nah dia akan padam. Nah, ini contoh penggunaan threshold ya. Misal ada 3 kondisi, gitu. Misal ada 3 kondisi, dan bagaimana caranya kita bisa eh, membagi nilai tadi 4095 kita bagi 3. Ya, nanti ketemunya ya, sekitar seginian. Berarti di range 1365 itu nanti dia akan kondisi apa, kemudian lebih dari ini sampai sekian itu dia akan kondisi apa. Dan misal ada lebih dari 1 kondisi lah seperti ini. Terus ADC kurang dari misal seperti ini saja biar nilainya mudah. Kita pakai variabel kondisi tadi. Kondisi Ini sama Mas dengan Munir, nanti apa? Jika nilainya 0 sampai 1000, LED-nya LED-nya on. Kemudian nanti 1000 sampai sekian buzzer on. Itu nanti eh, sekian sampai sekian LED sama buzzernya on gitu. yang Jadi ada rentang waktu juga, rentang value. nah itu rentang nilai ya. Jadi kita akan membahas ini rentang nilai. Jadi semisal nilai ADC-nya itu dari 0 sampai 1000 atau kurang dari 1000. Nah, ini akan mengubah nilai variabel kondisi menjadi 0. Nah, kemudian kita bisa pakai else if. Jadi jika ADC-nya lebih dari sama dengan 1000, nah, kemudian di-N-kan dengan ADC kurang dari 2000, nanti dia kondisinya akan berubah menjadi nilai 1. Kemudian
Jika nilainya 2.000 sampai kurang dari 3.000, kondisinya akan berubah ke 2, dan nanti kondisinya akan berubah ke 3 ketika lebih dari sama dengan 3.000. Oke, jadi kita membagi nilai ADC ini pada 4 kondisi. Jadi ada kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Nah, jadi ini kita akan membaca variabelnya saja dulu. Nah, nanti kita bisa tambahkan untuk kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 0 itu seperti apa, nanti bisa terserah sesuai seperti yang tadi, sama seperti yang push button tadi. Sekarang ya, jadi ini nilainya 0. Nah, kita kan di sini bisa lihat ya nilai ADC dan nilai kondisi. Di sini nilai ADC-nya 200-an, dia masih 0, 600-an, 700, 900. Nah, nanti dia waktu lebih dari 1.000, dia akan kondisinya berubah menjadi 1. Terus saya putar lagi, ADC-nya akan naik. Nah, sampai 2.000 lebih, kondisinya akan berubah ke kondisi 2. Selanjutnya kondisi 3, nah, seperti itu sampai sampai maksimal nilai ADC-nya. Jadi ada kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Nah, setelah ini untuk kondisinya sendiri mau seperti apa, itu kita bisa pakai if else lagi, atau kita bisa menggunakan, nah ini pembahasan baru ini namanya switch case. Jadi formatnya atau sintaksnya itu seperti ini. Jadi switch case itu mirip seperti if else, hanya saja penulisannya seperti ini. Nah, jadi di dalam sini, di dalam case-nya itu setelah case nilainya berapa terus titik 2, ini titik 2 ya, bukan titik koma. Nah, nanti di sini merupakan pernyataannya. Statementnya kita mau apa, kita mau ngapain, nah nanti ada di sini. Jadi prinsip kerjanya, jika di sini kan ada switch, kemudian kondisi. Nah, ini kondisi ini merupakan variabel gitu. Ini variabel, bisa variabel apapun. Jadi kalau kondisinya itu 0, nah, nanti yang akan dieksekusi itu case 0. Tapi jika nilai kondisinya itu 1, yang akan dieksekusi yang ada di case 1. Seperti itu. Nah, di case 0, misalkan case 0 apa? Misal kita pakai yang nampak aja ya. LED yang kedip, ya. Kita buat fungsi untuk blink, ya, seperti kemarin kita coba, kemudian kita beri interval waktunya. Untuk chin, kemudian di sini LED,
LED pin, kemudian hal delay MS. Nah, labeling kita panggil ya. Ini labeling isinya seperti ini. Kalau kita lihat di sini bisa toggle pin terus delay. Nah, ini kita variasi delaynya. Misal yang ini 200. 300, 400, yang ini 500. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini ya. Kalau kita putar, nah nanti interval waktunya akan berbeda. Nah, jadi interval waktunya akan berbeda-beda. Nah, ini bisa saja kita tidak memakai variabel kondisi, ya bisa saja kita tuliskan bisa saja kita tuliskan seperti ini. Kita tidak pakai variabel kondisi, jadi kita langsung memanggil fungsi LED blinknya. Nah, jadi penulisan seperti ini juga bisa. Ya, ini merupakan style bahasa pemrograman saja. Ya, fungsinya sama. Hasilnya sama, penulisannya berbeda. Kalau ini pakai variabel bantu, kalau ini kita langsung memanggil fungsinya. Atau di sini kan yang berbeda hanya interval waktunya. Nah, kita mungkin yang sukanya main-main variabel, mungkin kita bisa memberikan variabel bantu, tapi variabel bantu ini bukan untuk kondisinya, melainkan interval waktunya. Jadi time sama dengan 100, ini 100, 200, 400. Tiga, lima. Nah, kemudian baru kita panggil LED stringnya yang di paling bawah. Nah, kemudian kita beri parameternya, nah, kita masukkan variabel time. Nah, di sini kan variabel time-nya diubah-ubah. Kemudian baru dipanggil di sini, di LED string. Nah, hal ini juga sama saja hasilnya.
Nah, seperti ini. Jadi ada berbagai macam cara untuk satu kasus yang sama. Nah, ini kan kita memecah nilai ATC tadi menjadi 4 bagian atau 4 kondisi. Nah, bagaimana semisal ada dari nilai 0 sampai 4095 itu kita mau pecah menjadi 100 kondisi. Ya, kita bisa saja menuliskan if else seperti ini. Tapi kan pasti nanti akan banyak kan. Ada kita butuh 100 baris dan kita harus mengedit itu, kemudian memasukkan nilainya, mengupdate nilai variabel. Nah, ada cara supaya kita bisa memecah atau membagi nilai ATC ini menjadi beberapa nilai yang kita inginkan. Ya, kita bisa menggunakan kalkulasi, ya. Kita bisa mengkonversinya. Misal 4095 kita mau bagi 100 bagian. Jadi kita tinggal bagi 40 dan 40. Kita tinggal bagi 40. Misal seperti ini. Kita pakai variabel time. Time sama dengan ATC dibagi 40. Seperti ini. Mungkin 41, tapi kan 40, sekian. Nah, kita akan coba debug. Kemarin sama nah, kita lihat nilai time-nya. Kita eksekusi. Nah, nanti dia akan seperti ini. Jadi dari 0 dia akan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai, nah ini mentok di 98. Kenapa nggak mentok sampai 98? Karena nilai ATC-nya mentok di 402 sekian. Nah, jadi kita bisa mengkalkulasinya tidak dibagi 41, melainkan dibagi berapa ini? 4025 misal. 4025 dibagi 100. Ya, makanya agak susah. Kita coba 40. Jadi kenapa kok hasil nilai time-nya itu tidak ada koma-komanya ya, karena ini merupakan tipe datanya UINT integer. Itu punya Isa atau punya siapa sih? Temennya. Oh, jadi gimana cara pinjaman nanti? Nah, nanti dia bisa 4 sampai 100. Nah, seperti ini. Jadi kita seolah-olah merubah resolusi ATC-nya. Misal mau jadi 4 kondisi seperti tadi, kita pakai kalkulasi ya biasa saja. Kita tinggal bagi 4095 dibagi
Nah, 4 tabel. Nah, berarti kita bagi 1023. Kondisinya kita bagi 1023. Nanti dia akan menjadi 4 kondisi. Seperti itu. Ya baik, mungkin untuk ADC ya seperti itu saja. Ya nanti besok kita akan mencoba mengakses web metriknya. Kita akan mengakses shift register dan web metriknya. Ya silahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau ada yang dibahas. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada yang tanya on program spelling data detect. Spellingnya nggak detect. Ini siapa ini yang tanya? Coba ini pakai spelling utility. Atau pakai apa ya? Di device manager kedetek nggak itu? Kalau di device manager stylingnya tidak kedetek seperti ini, berarti mungkin masalah di stylingnya. Sudah terdetek Pak di di device manager ya Pak. Tetapi masih nggak bisa di run. Saya setting di debug juga nggak bisa Pak. Setting itu Pak. ya jadi kalau tidak muncul suggestion-nya bisa ditekan di keyboard Ctrl plus spasi saat nulis gitu kan. Ctrl plus spasi ya nanti dia akan muncul. Ya, diingat-ingat. Nah, untuk yang tidak bisa di-run tadi, coba diklik panahnya ini, kemudian run configuration.
Nah, nanti harusnya muncul seperti ini nama nama projectnya. Kalau tidak muncul, di build lagi ya di project, terus build ini kan build all ya, Ctrl V, atau build target ini juga bisa. Shift F9, Shift F9. Ya yang build all aja deh. Ya, Ctrl V ini. Di build all. Nanti terus di run lagi. Nah, kalau masih tidak bisa, coba. Yang ada kendala-kendala lagi mungkin bisa ditanyakan. Kelima, 60. Biasanya mungkin di STM32 ID ini waktu pertama kali kan ya, itu pasti ST-Link-nya minta upgrade biasanya. Nah, itu kalau minta upgrade di upgrade dulu aja. Nah, kemudian setelah ke waktu mau upgrade itu dilepas dulu ST-Link-nya, terus dicolokin lagi. Kemudian di upgrade mode, kemudian baru di upgrade. Nah, setelah itu, setelah selesai, dilepas lagi, kemudian dicolok lagi, baru di run. Sebentar, sebentar. Biasanya kalau ada seperti ini berarti masalah di STM-nya. Bisa jadi masalah di STM-nya. Oh, not verify STD test. Sebentar, saya cari-cari dulu. Mungkin bisa pakai ST-Link utility dulu, atau mungkin STM32 Qt Programmer bagi yang mempunyai kendala itu. Could not verify STD test.
ST-Link Utility. Kalau belum ada, coba download dulu. ST-Link Utility, download. Ntar saya carikan linknya. Nah, itu mungkin itu ada link untuk mendownload ST-Link Utility. Tapi harus login dulu di websitenya st.com. Bagaimana, ada masalah yang lain? Atau mungkin mau menanyakan terkait program? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan pada hari ini. Besok kita akan lanjut lagi untuk shift register dan juga dot matrix. Jadi mungkin saya akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.